Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan organ dan traktus dari bebek betina. Kami di sini akan menjelaskan organ traktus digestivus dari bebek. Di mana organ traktus digestivus dari bebek dimulai dari kapung oris. Kapung oris terdiri atas dua rahang atas dan rahang bawah atau sering disebut dengan maksila dan mandibula. Pada kapung oris terdapat enzim petialin dan juga kelenjar saliva atau sering disebut dengan air. Dari kapung oris terdapat organ selanjutnya itu adalah esofagus. Esofagus terletak di antara crop dan kapung oris, di mana esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dari kapung oris ke menuju crop dengan bantuan gerakan peristaltik. Nah, di sini ada crop tapi kurang terlihat karena tidak terisi, di mana crop ini adalah tempat penyimpanan sementara dari pakan sebelum menuju ke proventriculus. Nah, di crop inilah, setelah dari crop ini ada lagi organ yang namanya adalah proventriculus. Pada proventriculus ini sering disebut sebagai lambung kelenjar karena pada proventriculus terdapat kelenjar asam ACL dan juga ada itu getah lambung yang membantu pencerahan secara enzimatis. Dan terdapat juga beberapa enzim pada proventriculus. Selanjutnya ada organ ventriculus atau yang sering disebut dengan gijar atau empela. Nah, di sini adalah sering disebut sebagai lambung mekanik karena disinilah terjadinya pencernaan secara kinestetik atau secara mekanik dengan bantuan grit atau batuan yang dicerna yang dimakan oleh ternak bersamaan dengan pakan. Setelah dari gijar atau empela terdapat usus halus, di mana usus halus ini terdiri atas 3 bagian yang dimulai dari duodenum, di mana duodenum ini juga melanjutkan pencernaan secara enzimatis dengan bantuan enzim yang dikeluarkan atau disekresikan oleh pankreas. Di sini ada duodenum dan di antara duodenum ada pankreas. Nah, setelah itu lanjut kepada jejunum. Di sini jejunum ini juga sebagai penyerap sari-sari makanan yang akan diedarkan melalui peredaran darah atau melalui dinding menuju ke seluruh tubuh. Nah, di sini jejunum adalah merupakan bagian yang paling panjang dan dilanjutkan dengan ileum. Ileum juga berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui dinding-dinding filia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian dari traktus digestivus, di mana ada yang namanya seka ataupun disebut sebagai usus buntu. Nah, di seka ini fungsinya itu berfungsi sebagai tempat pencernaan serat yang dibantu oleh mikroorganisme ataupun bakteri. Nah, selanjutnya ada usus besar atau intestinum crassum. Nah, intestinum crassum ini adalah pencernaan yang berfungsi sebagai penyerapan vitamin, mineral, cairan dan juga sebagai pelicin agar fesesnya ini bisa sampai ke rektum. Nah, di rektum ini rektum ini merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara sebelum feses ini keluar melalui kloaka. Nah, selanjutnya ada kloaka. Nah, kloaka ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin beserta feses. Jadi di unggas itu tempat pengeluaran fesesnya itu hanya satu yang disebut sebagai kloaka. Nah, saya juga akan menjelaskan mengenai 3 organ pencernaan tambahan, di mana yang pertama itu ada hati. Nah, di hati ini merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai pendetoks racun dan juga ada empedu. Nah, di bagian hati ini ada empedu yang berwarna hijau, di mana empedu ini berfungsi sebagai pemecah lemak di dalam pencernaan organ traktus digestivus. Kemudian ada pankreas. Nah, ini pankreas berada di antara duodenum, di mana pankreas ini memiliki atau menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Mungkin sekian penjelasan dari traktus digestivus yang kami berikan. Sekian dan terima kasih. Kami akan menjelaskan perjalanan pakan. Saya Muhammad Rinal Ilham. Saya Fabian Manurung. Saya Bronson Martua Simajuntak. Pakan pertama masuk ke dalam kapung oris atau paru, di mana paru ini memiliki 2 rahang bawah dan rahang atas. Rahang bawah sebagai mulut pada unggas, sedangkan rahang atas
yang berfungsi sebagai penanduk. Di dalam kapfumoris atau paru terdapat air liur atau kelenjar saliva yang mengandung enzim petialin, di mana enzim petialin ini dapat mencerna karbohidrat dan mengubah pati menjadi maltosa atau gula rendah. Yang kedua, pakan masuk ke dalam esofagus, di mana pada esofagus ini terdapat tabung otot untuk mempermudah pencernaan berikutnya. Pada esofagus terdapat gerakan peristaltik untuk mempermudah juga makanan untuk masuk ke pencernaan selanjutnya. Setelah itu masuk kepada crop atau tembolok, di mana crop ini berfungsi untuk menyimpan sementara makanan yang sudah diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fabian Dusul. Baik, selanjutnya pakan yang sudah dikonsumsi akan masuk ke dalam proventriculus. Di proventriculus akan terjadi pencernaan secara enzimatik. Jadi pakan yang masuk ke proventriculus itu akan dicerna secara enzim oleh HCl dan enzim pepsin. Nah, HCl ini atau asam klorida berfungsi untuk mensekresikan lemak dan protein. Nah, setelah itu kemudian dari proventriculus pakan akan masuk ke gizzard. Nah, di gizzard ini atau sering kita sebut dengan ampela, di gizzard ini terjadi pencernaan secara mekanis. Jadi pakan di dalam gizzard akan dicerna secara mekanis dengan bantuan grit atau bebatuan yang dikonsumsi oleh unggas untuk membantu pencernaan di dalam gizzard. Kemudian untuk intestinum atau usus akan dijelaskan oleh teman saya Bronson. Selanjutnya, intestinum atau usus terdiri dari dua, yaitu intestinum tenue dan intestinum crassum. Intestinum tenue atau usus halus terdiri dari tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berbentuk U yang di tengah-tengahnya terdapat pankreas yang merupakan organ ekskresi tambahan yang berfungsi untuk membuat enzim-enzim seperti lipase, amilase, dan tripsin. Selanjutnya, di jejunum dan ileum terjadi penyerapan sari-sari makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang dibantu oleh enzim amilase, yaitu yang bekerja untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau karbohidrat sederhana. Selanjutnya ada tripsin, yaitu mengubah protein menjadi peptida, dan yang ketiga ada lipase yang mengubah lipid menjadi asam lemak atau asam gliserol. Selanjutnya, setelah pakan di intestinum diserap sari-sari makanannya, dilanjutkan kepada seka. Seka merupakan usus buntu. Untuk usus buntu pada unggas berjumlah dua. Dapat kita lihat di sini bahwa usus buntu pada bebek berjumlah dua yang disebut dengan seka. Apabila usus buntu berjumlah satu disebut dengan sekum. Di sini terdapat pakan sudah menjadi cairan-cairan yang lembut dan dilanjutkan ke intestinum crassum. Di intestinum crassum terjadi penyerapan air, mineral, dan vitamin, dan juga terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Bakteri ini juga membantu mencerna serat. Inilah yang menyebabkan bahwa unggas sulit untuk mencerna serat, karena untuk proses pencernaan seratnya dilakukan pada organ terakhir atau sebelum untuk mengeluarkan kotorannya. Selanjutnya, setelah dari intestinum crassum atau usus besar, dilanjutkan ke rektum untuk pengumpulan kotoran sementara dan akan keluar melalui kloaka yang merupakan 3 muara saluran. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai tractus respiratorius yang bagian-bagiannya itu diawali dengan nares externus pada bagian atas, kemudian ada nares internus pada bagian dalamnya, lalu ada masuk ke cavum oris, lalu ada di sini, di sekitar sini, yaitu glotis, dan di sini ada laring, kemudian masuk ke antara trakea dan ke pulmo. Pulmo ini terbagi dua, yang kanan serta yang kiri. Ya, selanjutnya pertama, udara masuk melalui nares externus, yaitu hidung bagian luar, lalu menuju nares internus atau hidung bagian dalam. Udara juga masuk melalui cavum oris atau paru, dan udara ke dalam melewati glotis dan menuju ke laring. Dari laring, udara akan masuk ke trakea. Trakea ini adalah percabangan paru-paru. Dari sini udara akan masuk ke dalam pulmo. Di pulmo ini terdapat 3 lagi, yaitu bronkus dan bronchiolus. Dari bronkus, udara akan mengalir ke bronchiolus, dan dari bronchiolus akan menuju ke alveolus, di mana di alveolus ini terjadi pertukaran antara O2 dan CO2.
O2 akan dialirkan ke seluruh tubuh dan CO2 akan dikeluarkan kembali melalui sistem pernapasan yang tadi. Baiklah, begitulah bentuk dari sistem respiratorius pada unggas yaitu bebek betina. Ini saya akan menjelaskan sistem saraf, tractus nervosum. Di sini ada cerebrum. Otak besar berfungsi sebagai saraf sensorik, di mana saraf sensorik ialah mengatur penglihatan, sentuhan, dan pendengaran. Baru yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, fungsinya sebagai saraf motorik. Fungsi saraf motorik ini mengendalikan otot dan pergerakan, serta menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya yaitu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, medula spinalis ini fungsinya untuk menghubung impuls dari otak dan ke otak. Nah, yang kedua itu untuk memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Di bagian dalam pada akar dorsal yang menghubung neuron sensorik. Terus akar ventral yang mengandung neuron. Terus yang kedua yaitu medula oblongata, adalah bagian otak yang terbentuk dari sumsum tulang belakang ini di bagian atas. Nah, fungsinya itu untuk menjalankan sistem pernapasan, pencernaan, dan detak jantung dan menelan. Kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah. Sistem sirkulasi adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa organ dan berfungsi pada peredaran darah. Sistem sirkulasi darah berfungsi untuk yang pertama transportasi atau mengedarkan zat makanan yang terdiri dari zat metabolisme, oksigen, karbon dioksida, dan hormon. Yang kedua sebagai buffer karena darah mengangkut garam-garam yang berfungsi untuk menstabilkan pH di dalam darah. Yang terakhir sebagai antibodi karena adanya sel darah putih. Kemudian pada sirkulasi darah itu terdapat 3 organ yang berperan. Yang pertama ada jantung yang memiliki bagian-bagiannya sendiri. Yang pertama ada atrium dexter, ada atrium sinister, ada ventricle dexter dan ventricle sinister. Nah, di antara atrium dexter dengan atrium sinister terdapat pembatas yang namanya interatrial septum. Sedangkan pembatas antara ventricle dexter dengan ventricle sinister dinamakan interventricular septum. Kemudian terdapat katup di antara atrium dexter dengan ventricle dexter yang dinamakan valvula tricuspidalis, sedangkan katup yang terdapat pada atrium sinister dengan ventricle sinister dinamakan valvula bicuspidalis. Kemudian yang kedua ada organ darah yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini berfungsi untuk transportasi nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan hormon. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai antibodi, dan yang terakhir ada keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Kemudian organ yang ketiga adalah pembuluh darah yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu arteri dan vena, di mana arteri sendiri berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan biasanya pada arteri ini banyak mengandung oksigen. Kemudian yang kedua ada vena yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung dan biasanya kaya akan karbon dioksida. Nah, selanjutnya di dalam sirkulasi pastinya memiliki mekanisme. Mekanisme tersebut ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi itu darah dari paru-paru itu dibawa oleh vena pulmonis menuju atrium sinister. Nah, kemudian darah dari atrium sinister menuju ke ventricle sinister. Kemudian melalui katup valvula bicuspidalis mengalir ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, yang selanjutnya dan biasanya di inspirasi ini banyak mengandung darah akan kaya oksigen. Nah, yang kedua itu ekspirasi. Darah dari seluruh tubuh dibawa oleh vena cava menuju ke atrium dexter. Nah, lalu menuju ke ventricle dexter melalui katup valvula tricuspidalis. Kemudian menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Biasanya pada ekspirasi itu darah kaya akan CO2 atau karbon dioksida.
Baiklah, kami akan menjelaskan daripada bagian-bagian daripada skeleton atau tulang. Yang pertama ada maksila atau orang atas, dan ada mandibula atau orang bawah. Ada kranium atau tengkorak kepala, dan ada cervical vertebra atau leher. Selanjutnya ada humerus, tulang daripada sayap. Ada radius dan ulna. Ada carpus metacarpus dan ada phalanges. Selanjutnya ada furcula bagian sini dan ada coracoid. Baiklah, selanjutnya ada ribs atau bagian ini. Lalu selanjutnya ada femur atau bagian paha. Lalu ada tibiotarsus dan tarsus metatarsus dan phalanges. Lalu selanjutnya ada bagian caudal vertebra dan juga psychostyle. Sekian penjelasan mengenai organ dan traktus pada bebek betina. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.